Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadratul muhtaramin al-asatid wal ustadzat bi ma'hadil mahbub ma'hadina hadza darussalam wa abnai wa banati rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak. Kalaulah kita hitung, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Semuanya anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan anugerahnya, maka hak kita adalah, kewajiban kita adalah bersyukur ya kepadanya bil imtithali awamirillahi wajtinabi manhiyati. Menjalankan perintahnya, menjauhi segala larang-larangannya ya, dengan tulus ikhlas. Semoga kita dengan patuh dan taat kepadanya, kita menjadi hamba-hambanya yang sukses, bahagia, sejahtera dunia hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadirat baginda Nabi kita yang paling mulia, Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya, walaupun tidak sesempurna beliau, kita bisa menjalankan apa yang beliau contohkan kepada kita. Setidaknya kita berusaha untuk selalu mengikuti jalan beliau, sehingga kita menjadi manusia yang selamat, sama menjadi manusia yang sukses dunia akhirat. Harapan kita itu. Berarti kalau orang nggak ingin sukses, bukan orang namanya. Jadi jamus. Karena al-insanu ya hayawanun natik ya, manusia itu hewan yang berakal, makhluk hidup ciptaan Allah yang berakal. Wal jamusu ya, apa kok di mahfuzat itu enggak terus al khinziru gitu. Al jamusu. Al jamusu hayawanun ghairun natik ya. Kerbau itu hewan yang tidak berakal. Kalau khinzir masih pinter, tapi kalau kerbau itu akalnya lebih rendah daripada ya, khinzir. Khinzir itu cerdas, kalau ada orang lari. Tapi kalau ada orang nggak lari, ya ada hukuman kok nggak patuh, ada aturan kok tidak patuh, berarti dia ya, lebih rendah daripada khinzir, bahkan lebih rendah dari jamus. Understand? Yes. Sebenarnya malam ini saya bingung mau menyampaikan apa, karena sebenarnya ketika kita menyampaikan apa saja itu sudah tersampaikan. Tidak ada ilmu yang tidak tersampaikan di pondok ini. Dari ilmu tauhid, masalah ketuhanan, politik, apalagi ya, ekonomi, prakarya,
ya, sampai dunia kebersihan, urusan cepok mencepok itu diatur, diajarkan dalam pondok pesantren kita ini. Maka kadang bingung mulainya dari mana, karena kita semuanya sudah mempelajarinya. Maka kita sebagai orang yang mempelajari banyak hal ini, ya, dari urusan tauhid sampai urusan al-istihmam wa tahzil tadi, ya, urusan kebersihan dan mandi tadi kita sudah belajar. Maka alangkah baiknya dan seharusnya bagi kita setiap individu menjalankan itu semuanya dengan tulus, ikhlas. Karena apa? Allah itu Maha Rohim, Maha Rohman, Maha Rohimnya itu tanpa batas. Allah sudah ngasih fasilitas hidup yang begitu banyak seperti ini. Kemudian Allah hidayahkan lewat perantaraan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semuanya untuk nasihat, suri tauladan bagi kita semuanya. Kok kita tidak menjalankannya? Berarti kita ini orang-orang yang tidak menyadari dirinya. Sudah Allah kasih jalan yang begitu lengkap, ya, begitu sempurna. Kemudian ketika kita mengamalkannya, Allah lipat-lipatkan. Allah jamin semua yang ada dalam diri kita yang kita lakukan ini adalah kebaikan. Ya. Kata hadis Nabi, ajabal li amril mu'mini inna amrohu kullahu khair. Luar biasa urusan seorang mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Seluruh pekerjaan kita ini adalah kebaikan. Mungkin saya sering menyampaikan ayat hadis ini di kelas. Kita ini sudah punya lisensi kebaikan. Ini suaranya keluar gak? Ya. Kalau Yesus Kristus menyelamatkan, ya, domba-domba yang tersesat, ya, maka kita punya lisensi semua kebaikan kita, semua hal-hal positif yang kita lakukan itu dicatat kebaikan. Nah, kurang apa lagi? Mungkin kalau kita banding-bandingkan, semoga suaranya tidak keluar. Kalau kita banding-bandingkan sama Yesus, mungkin ya lebih hebat kita lah, ya, lebih luar biasa kita. Nah terus kalau kitanya masih males-malesan, kitanya masih enggan untuk melakukan kebaikan, alangkah tidak tahu dirinya kita, ya kan? Nasihat sudah begitu banyak, agama ini memberikan nasihat lewat hadis Nabi, lewat ayat Al-Quran, bahkan mungkin ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, para kiai, semuanya memberikan nasihat kepada kita. Kok kita masih juga nggak tersentuh hatinya? Jangan-jangan ada penyakit dalam hati kita. Inna fil jasadi mudghotun. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah atau daging? Ya, segumpal daging. Daging atau darah? Ya, segumpal daging. Faida solahat solahal amaluku, solahal jasadu kullu. Wa idza fasadal jasadu kullu. Jadi di dalam diri kita itu ada hati. Segumpal daging tadi adalah hati. Kalau hatinya sehat, maka iya sehat semuanya. Kalau hati kita sehat, fisik kita sehat, ruh kita sehat. Tapi kalau hati kita tidak sehat, fisik kita tidak sehat, ruh kita pun tidak sehat. Dikasih nasihat enggak mempan. Ribuan syair, ribuan kata yang tersampaikan mental.
nggak ada yang masuk. Ada apa ini? Satu, jangan-jangan kita lupa tugas kita sebagai hambanya. Apa itu yang pertama? Ya, li ibadatillahi ta'ala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita lupa sholat. Tadi kan sudah ada lisensi kita dicatat kebaikan semuanya. Udah dikasih enak hidup, dikasih kebaikan, lupa sholat. Ya. Mungkin sholat, tapi tidak memenuhi aksesoris sholat. Wudhunya nggak sempurna, kebersihannya tidak sempurna. Ya. Ada yang sholat 1 rakaat? Ada yang pernah sholat 1 rakaat? Ya. Sholat 1 rakaat itu hanya sholat witir. Itu pun genepin 2 terus 1. Yang lain tidak ada sholat 1 rakaat. Ya. Itu sholat khauf. Ya. Sholat khauf itu adanya dalam peperangan. Sedangkan Indonesia, apalagi Darussalam, tidak ada peperangan. Maka tidak ada sholat. Ya. Itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini yang benar bid'ahnya itu. Ngerubah tatanan sholat. Ya. Sholat rawatib itu 2. Sampai yaumul akhir nanti adalah 2. Jangan 1. Maka itu bid'ah. Maka kita tulus ikhlas menjalankan sholat ini. Terus kalau kok orang sholat kok masih juga melakukan hal-hal yang tidak baik, belajarnya malas dan yang lainnya. Yang kedua, jangan-jangan dari unsur makanan kita. Jangan-jangan kita makan sesuatu yang haram masuk ke dalam perut. Maka jangan sampai ada secuil makanan apapun yang bukan dari hak milik kita untuk kita masukkan. Ketika masuk mengalir menjadi darahnya darah yang bukan milik kita, haram mengalir ke dalam seluruh tubuh. Kamu hafal surat An-Nas? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ila min syarril. Apa artinya tuh? Min syarril waswasil khannas. Ya. Kita ini berlindung kepada Allah dari min syarri, dari kejelekan, waswasil khannas, gangguan al khannas. Khannas itu bukan manusia. Khannas itu adalah iblis, setan yang tugasnya ngalir di aliran darah, ngalir ke darah kita. Tugasnya ngalir di situ, melayang-layang dia, ngalir ke otak, ngalir lagi ke perut, ke kaki, balik lagi. Tugasnya begitu, jalan-jalan ke seluruh tubuh kita. Kenapakah dia jalan begitu? Dia nyari celah. Dia sedang mencari celah di mana tempat dia bisa masuk untuk menggoda manusia. Ketika seseorang amal ibadahnya baik, sepi dari perbuatan mengambil hak milik orang lain, maka sulit celah untuk masuk. Tapi itu pun saja masih dia bisa menggoda. Apalagi yang masuk ini barang-barang yang bukan milik kita masuk ke tubuh kita, sehingga menjadi darah, menjadi vitamin yang bukan hak milik kita. Di situ al-khannas bisa masuk, seret, ngalir. Akhirnya ketika ada sholat, kelaklah sholat itu, kelak kan masih, besok kan masih ada sholat tarawih lagi. Akhirnya geredek ke belakang. Ya, sembunyilah di lantai 2, di lantai 3, bersembunyilah di belakang kelas.
bersembunyilah di dalam, ya. Karena setan khonnas tadi masuk ini tadi, azan nggak dengar akhirnya. Akhirnya sampai sholat Jumat nggak terdengar suara azan. Ya, karena apa? Setan nyumbat tubuh kita. Atau pura-pura nggak dengar. Ya, jangan-jangan pura-pura tidak mendengar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dasar yang pertama supaya kita mempan nasihat, menjadi hamba-hamba Allah yang taat, menjadi murid atau santri yang taat kepada guru, satu, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, jangan makan haram. Jangan makan haram. Ngambil sambal secuil, satu jengkol saja dari kawannya kamu makan, jangan sampai. Itu akan menjadi benih-benih yang haram. Ya. Bahkan ada kata-kata saya kutip dari seorang kiai, ya, identitas dirahasiakan. Ya. Beliau mengatakan, ketika seorang santri tidak memenuhi haknya saja, itu sesungguhnya dalam dirinya ini akan mengalir darah yang bon. You understand? Darah bon, darah hutangan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun. Ini ya, seorang kiai tertentu mengatakan bahkan sampai segitunya. Bon saja itu mengganggu kecerdasan, mengganggu mental spiritual seseorang. Mungkin intelektualnya jalan, spiritualnya nggak jalan, emosionalnya nggak jalan. Ketika dia memakai sesuatu yang bon, apalagi yang haram. Maka kita ini sebagai seorang santri cukup 2 ini. 1, sholat, jangan makan haram, nanti yang lain ngikut. Jangan dibiasakan ngambil hak orang. Keluar jalan ke kebun, ada pohon jambu, ambil, jangan sampai. Ya. Mangga tetangga, ambil, jangan sampai. Ya. Kelapa tetangga, ya, jangan sampai ya. Ya. Ya, mungkin dari saya ini saja. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Ya. Kita menjadi santri-santri yang soleh, yang baik, santri yang berilmu luas, berpengetahuan tinggi, berbudi pekerti mulia, mampu berfatwa, ya, berkehidupan takwa. Itu visi misi itu diingat. Oh, kalau lupa baca lagi, kemudian oh harus saya rajin belajar lagi gitu. Ya, oke, understand? Ya. Mungkin dari saya cukup sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah war ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.